Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Akmal Rahma, saya dari kelas 3D PBA. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan ilmu aswad. Nah, yang pertama itu ada apa itu ilmu aswad? Ilmu aswad itu adalah mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa Arab dan juga cara pengucapannya. Kemudian, ilmu aswad adalah cabang dari ilmu bahasa atau linguistik yang berfokus pada kajian bunyi-bunyi bahasa Arab, cara terbentuknya, perubahan bunyi, serta fungsi bunyi tersebut dalam menyampaikan makna. Dalam konteks bahasa Arab, ilmu aswad menjadi dasar untuk memahami makhraj huruf, tempat keluarnya bunyi, dan sifat huruf atau sifatul hurufnya. Kemudian, apa sih itu fonologi? Nah, fonologi itu memiliki cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi proses pembentukan dan perubahannya, juga menelaah fungsi bunyi dalam sistem bahasa, bukan hanya bunyi fisiknya, dan juga menggambarkan bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna antar kata. Contohnya seperti zahaba, berarti ia telah pergi. Kemudian zahaba tidak memiliki makna dalam bahasa. Perbedaan satu bunyi dari huruf za dan huruf za itu mengubah arti kata itu secara total. Kemudian cabang ilmu aswad itu terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama itu adalah an-nutqiyah, atau biasa disebut dengan fonetik artikulatoris, yang mengkaji bagaimana alat-alat bicara manusia seperti lidah, bibir, gigi, tenggorokan, dan lain-lain bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, fokus fonetik artikulatoris ini atau an-nutqiyah itu mekanisme pembentukan bunyi dan klasifikasinya. Kemudian ada al-fizaiyah atau fonetik akustik, yang meneliti bunyi dari sisi fisika bunyinya, yaitu getaran udara yang menimbulkan suara. Aspek yang dikaji oleh fonetik akustik ini adalah frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas atau timbre, dan timbrenya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sam'iyah atau fonetik audiotoris, yang mempelajari cara bunyi diterima oleh telinga dan diolah oleh otak manusia. Nah, fokus sam'iyah ini pada proses persepsi bunyi dan efek psikologisnya pada pendengar. Kemudian, kedudukan ilmu aswad dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa sih kedudukan? Bagaimana kedudukan ilmu aswad itu dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, ilmu aswad memiliki peranan penting dalam berbagai cabang ilmu bahasa Arab. Yang pertama itu dalam pembelajaran sorof atau morfologinya, menjelaskan perubahan bentuk kata karena perbedaan bunyinya. Contoh seperti izdahama, perbedaan wazan dan bunyi memengaruhi makna serta bentuk kata tersebut. Kemudian, dalam pembelajaran nahwunya atau sintaksis, yang membantu memahami struktur kalimat dengan benar, seperti al-ustazu la yahduru hadal yaum, ketepatan pelafalan memengaruhi pemaknaan kalimat. Seperti al-ustazu la yahduru hadal yaum itu merupakan kalimat pertanyaan. Nah, kemudian kalau misalkan pelafalannya itu seperti al-ustazu la yahduru hadal yaum itu merupakan pernyataan. Kemudian, dalam pembelajaran makna atau semantiknya, bunyi memengaruhi perbedaan makna kalimat seperti mudiratul madrasatul jadidah, bisa berarti kepala sekolah yang baru atau kepala sekolah yang baru, tergantung intonasinya. Jadi mudiratul madrasatul al jadidah itu tergantung intonasinya gitu. Jadi intonasi itu sangat memengaruhi makna. Kemudian dalam kajian leksikologi dan leksikografi, ilmu aswad membantu dalam penyusunan kosakata dan kamus agar tepat dalam bunyi dan makna. Seperti kamus yang bernama Al-Ain. Nah, kamus Al-Ain ini huruf pertamanya itu adalah Al-Ain, yang dimana diambil dari fonologinya gitu. Fonologinya yang Al-Ain itu kan yang paling jauh gitu, yang paling jauh ini dalam pengucapannya gitu. Nah, diambil dari Al-Ain. Kemudian, apa sih urgensi ilmu aswad dalam kajian bahasa Arab gitu?
Kenapa ilmu aswad itu penting? Karena yang pertama itu adalah pelafalannya yang benar. Kesalahan dalam satu huruf itu bisa merubah makna. Kemudian penentuan makna kalimat, yaitu bunyi tertentu menentukan arti yang tepat, seperti kolbun. Kolbun itu kan bisa bermakna jantung dan juga bisa bermakna hati, jadi berbeda makna dengan bentuk bunyi lain. Kemudian penjelasan struktur bahasa, perbedaan antara huruf tebal dan tipis, tafkhim dan tarkiknya, seperti sin itu dibaca tipis dan shod itu dibaca tebal. Kemudian penyusunan kosakata, contoh perkembangan bunyi dalam keluarga kata, seperti huruf aslinya itu kata ba, nah bisa menjadi kitabun, maktabun, atau kutubun. Itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa sih itu bunyi bahasa gitu. Definisi bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan untuk menyampaikan makna. Ciri khasnya adalah bunyi tersebut tersusun secara sistematis menjadi huruf, satu kata, dan juga kata. Nah, kemudian bagaimana sih proses terbentuknya bunyi bahasa? Nah, yang pertama itu bunyi bahasa itu bisa dari udara yang keluar dari paru-paru gitu sebagai sumber tenaga bunyi. Kemudian yang kedua ada lewat tenggorokan atau fonasi, di mana pita suara bergetar menghasilkan bunyi. Kemudian dari melalui rongga faring, mulut atau hidung sebagai resonator, dan dibentuk oleh artikulator, yaitu lidah, bibir, gigi, langit-langit untuk membentuk huruf tertentu. Nah, kemudian ada organ-organ bicara yang akan menghasilkan suara atau bunyi. Yang pertama itu adalah paru-paru. Paru-paru merupakan sumber daya untuk menghasilkan bunyi. Tanpa udara dari paru-paru tidak akan terjadi suara. Kemudian pipa udara menyalurkan udara dari paru-paru ke tenggorokan menjadi jalur utama terbentuknya bunyi. Kemudian ada tenggorokan, yaitu tempat pita suara bergetar menghasilkan bunyi bersuara dan tidak bersuara, seperti huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Kemudian ada rongga di atas kerongkongan, yaitu berfungsi sebagai ruang resonansi yang menentukan tebal tipisnya suara atau tafkhim dan tarkiknya. Kemudian ada lidah. Lidah merupakan alat utama pembentuk huruf, menghasilkan banyak makhraj seperti ta, da, to, sya, kaf, sama kof, tergantung posisi lidahnya itu bagaimana. Nah, kemudian ada langit-langit mulut. Langit-langit mulut adalah bagian atas rongga mulut yang memisahkan rongga mulut dan rongga hidung, yang membantu saat mengunyah, menelan, dan juga berbicara. Kemudian gigi. Gigi itu berperan penting sebagai tempat keluarnya bunyi atau makhraj huruf. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bibir. Bibir itu berfungsi sebagai tempat keluarnya beberapa huruf atau makhraj dan membentuk bunyi. Kemudian bunyi berdasarkan artikulasi dan titik makhrajnya. Yang pertama itu huruf dari tenggorokan, seperti huruf hamzah. Letaknya itu tenggorokan atas, hamzah. Sifatnya itu letupan, tidak bersuara. Kemudian ha itu tenggorokan atas juga, merupakan gesekan dan juga tidak bersuara. Ain itu tenggorokan tengah, gesekan bersuara. Ha itu tenggorokan tengah, gesekan tidak bersuara. Kemudian langit belakang, gesekan bersuara dan juga tebal. Kemudian kho itu langit belakang, gesekan dan juga tidak bersuara. Kemudian huruf yang dari al-lisan atau lidah, contohnya seperti huruf shin itu sya, langit tengah, gesekan tidak bersuara. Kemudian ada do, sisi lidah dan gusi tebal bersuara. Kemudian lam, ujung lidah dan gusi sedang bersuara. Nun, hidung sedang bersuara. Kemudian ada ta, da, to, itu merupakan letupan lidah dan gusi. Ta, da itu tipis, kemudian yang to itu tebal. Kemudian ada sa, za, sama do, itu gigi depan, gesekan
kalau sa sama za itu tipis, kalau misalkan do itu tebal. Kemudian ada ro. Ro itu di ujung lidah juga bergetar dan bersuara. Kemudian ada huruf-huruf yang dari langit-langit gitu. Contohnya seperti huruf ho. Nah, keterangannya itu merupakan letupan dan juga bersuara. Kemudian kaf itu letupan tidak bersuara. Kemudian juga kof itu merupakan letupan bersuara dan juga tebal. Nah, ada juga yang terakhir itu ya, yaitu sedang bersuara dan juga tipis. Kemudian ada huruf-huruf yang keluar terbentuknya dari bibir itu. Yang pertama itu ada huruf ba, yaitu letupan dan juga bersuara. Kemudian fa itu gesekan antara bibir dan juga gigi. Kemudian mim itu bunyi dari hidung bersuara, dan juga ada wawu yaitu bunyinya itu lembut dan juga panjang. Kemudian huruf yang terbentuk dari yang keluarnya itu hidung gitu, dari hidung. Yang pertama itu bunyi keluar dari rongga hidung terjadi pada huruf mim dan juga nun atau gunnah gitu. Nah, kemudian kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan adalah ilmu aswat itu atau yang biasa disebut dengan fonologi itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa Arab, cara terbentuknya, serta bagaimana alat-alat bicara manusia bekerja untuk menghasilkan bunyi yang benar. Nah, kemudian ilmu ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena membantu memahami cara pelafalan huruf dengan tepat sesuai makhraj dan juga sifatnya, dan juga membedakan makna kata berdasarkan perbedaan bunyi, serta memperjelas struktur dan arti kalimat. Proses pembentukan bunyi dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melewati pipa udara, kemudian tenggorokan dan rongga faring sebelum dibentuk oleh organ artikulator seperti lidah, langit-langit mulut, gigi dan juga bibir. Kemudian, setiap organ itu memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menghasilkan bunyi yang jelas dan bermakna. Dengan memahami ilmu aswat, seseorang dapat berbicara dan membaca bahasa Arab dengan baik, benar, dan juga melafalkan makna yang benar gitu. Baik, terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.